Beginilah suasana wukuf di Arafah yang dipadati 2,5 sampai 3 juta manusia, baik di pelataran, di Jabal Rahmah, dan di tenda-tenda dipenuhi jamaah haji di seluruh dunia untuk melaksanakan wukuf sebagai salah satu rukun haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita Asal Bagindo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku, pertemuan kita sekarang adalah merupakan kelanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu episode yang ketiga tentang manasik haji buat lansia. Tema yang kita angkat sekarang ini adalah wukuf di Arafah buat lansia. Saudaraku, yang dimaksud dengan wukuf adalah berhenti atau berdiam sejenak pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari tergelincirnya matahari sampai tanggal 10 besoknya terbit matahari. Wukuf ini adalah merupakan salah satu rukun haji. Bagi siapa yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah ini, maka hajinya tidak sah dan dia bisa dianggap tidak berhaji. Baiklah saudaraku, agar para lansia kita bisa melaksanakan wukuf dan berhasil dengan baik, ada 15 macam hal-hal yang perlu kita perhatikan. Dan ke-15 macam atau hal tersebut harus dilaksanakan, harus diperhatikan oleh para jemaah haji, juga termasuk jemaah haji lansia dan jemaah haji umumnya. Oke saudaraku, selamat menyaksikan. Pada tanggal 8 Zulhijjah, seluruh jamaah haji Indonesia berangkat ke Arafah dengan memakai ihram dan sudah membaca niat di hotel masing-masing, sebab mikatnya di hotel masing-masing. Tujuan ke Arafah adalah untuk melaksanakan wukuf. Wukuf artinya berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram, walau sejenak dalam waktu antara tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah sampai terbit fajar hari nahar 10 Zulhijjah. Wukuf di Arafah termasuk salah satu rukun haji. Jemaah yang tidak mengerjakan wukuf di Arafah maka tidak mengerjakan hajilah namanya, sesuai sabda Nabi, yang artinya haji itu hadir di Arafah. Barang siapa yang datang pada malam hari jam'in atau 10 Zulhijjah malam sebelum terbit fajar, maka sesungguhnya ia masih mendapatkan haji. Wukuf dilakukan setelah khutbah wukuf dan sholat jamak qasar, takdim, zuhur dan asar. Wukuf dilakukan dalam suasana tenang, khusyuk dan tawaduk kepada Allah. Wukuf dapat dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Selama wukuf, jamaah diperbanyak
memperbanyak zikir, istighfar, salawat, dan doa sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam melaksanakan wukuf, seorang tidak dipersyaratkan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Karena itu, perempuan yang sedang haid atau nifas boleh melaksanakan wukuf di Arafah tersebut. Selama wukuf di Arafah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh jamaah lansia. Yang pertama, menjaga kesehatan dan senantiasa menjaga ihram. Yang kedua, diutamakan tetap berada dalam tenda. Kalau ada kebutuhan dan ke kamar mandi, mengajak pendamping baik petugas maupun jamaah lain agar tidak salah jalan pulang. Kadar waktu wukuf menurut mazhab Syafi'i cukup sesaat pada siang hari. Bila waktu wukuf diperpanjang sampai malam, hukumnya adalah sunnah. Menurut mazhab Maliki, wukuf harus memenuhi waktu siang dan waktu malam. Yang waktu malam hukumnya sebagai rukun. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, wukuf harus mendapati siang dan malam, dan keduanya merupakan wajib haji. Yang ketiga, waktu wukuf dimulai ba'da zawal atau setelah tergelincir matahari pada 9 Zulhijjah dan berakhir saat terbit fajar 10 Zulhijjah. Yang kelima, mendengarkan khutbah wukuf. Yang keenam, masuk waktu wukuf yang ditandai dengan azan waktu zuhur. Yang ketujuh, melaksanakan sholat zuhur dan asar jamak qasar dan takdim. Melaksanakan wukuf dilanjutkan dengan zikir dan berdoa, boleh secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Yang kesembilan, memperbanyak zikir, bacaan talbiyah, membaca Al-Quran diselingi dengan doa dan berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat waktu wukuf tidak lama, maka manfaatkanlah kesempatan wukuf sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan, bertaubat, membersihkan hati, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berzikir. Yang ke-11, hindarilah perbuatan yang berakibat terjadinya pelanggaran larangan ihram. Dan yang ke-12, melaksanakan wukuf disunahkan menghadap ke kiblat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang ke-13, setelah zuhur tetap fokus dan khusyuk berzikir dan berdoa, tidak menyia-nyiakan waktu yang pendek ini dengan berkumpul-kumpul dan merokok. Yang ke-14, meyakini bahwa wukuf yang kita lakukan sah dan sempurna. Setelah selesai wukuf dan makan, jamaah akan menuju ke Musdalifah untuk salat maghrib yang dijamak dengan isya, yaitu jamak takhir dan kasar di Musdalifah. Itu jika rombongan kita dapat jadwal keberangkatan awal. Jika jadwal keberangkatan kita trip akhir, maka laksanakan salat maghrib dan isya secara jamak takdim dan kasar di tenda Arafah. Oke saudaraku, sekian dulu uraian episode keempat ini tentang manasik haji lansia, dan sampai jumpa pada episode yang kelima dengan topik pembahasan kita mabit di Musdalifah dan melontar jamrah di Mina.